Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya Pecatur Pos Ronda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyayangkan pertandingan 2022 kemarin, tepatnya pada FIDE World Blitz Chess Championship 2022, di mana yang mempertemukan antara Magnus Carlsen yang melawan Vladislav Kovalev. Ini adalah pertandingan yang dimana Magnus Carlsen telah datang hingga waktunya tersisa 30 detik dan akhirnya bisa mengalahkan Vladislav Kovalev. Oke, mari saksikan keseruannya dari Magnus Carlsen dalam menaklukkan dengan cukup waktu 30 detik. Oke, pertandingan dimulai dengan putih pion di E4, King's Pawn Opening. Dibalas Magnus dengan pembukaan Prancis Defense di E6 dan dilanjutkan putih dengan pion di D4, sekaligus membuka dua pionnya pusat. Dibalas Magnus dengan pion di D5 mengajak pertukaran dan di sini diterima saja oleh putih dan diterima kembali dengan pion hitam Magnus Carlsen di D5, dan ini adalah exchange variation. Kuda berkembang di F3 dan dilanjutkan gajah berkembang di D6. Pion didorong di C4 mengajak pertukaran pion pusat Magnus Carlsen dan di sini Magnus merespon dengan kuda di F6. Putih berkembang dengan kudanya di C3 dan dilanjutkan Magnus melakukan rokade sayap raja di langkah ke-6 dan dijawab putih dengan pion makan pion di D5, maka di sini kuda tidak berani makan karena sudah ada backing kuda putih. Maka dari itu Magnus melanjutkan dengan benteng di E8 dan ini adalah skak. Gajah menutup akses skak di E2 dan dilanjutkan kuda berkembang di D7 dengan ide menempati titik di B6 sekaligus ancaman pada pion kedepannya. Maka dari itu putih melakukan rokade sayap raja di langkah ke-9 dan dilanjutkan pion maju di H6 menutup akses kemungkinan dari gajah putih. Maka dari itu putih merespon dengan benteng di E1 dan kuda ke B6 sesuai ide atau sesuai rencana ancaman pada pion. Kuda putih berkembang di E5 dan dilanjutkan kuda makan pion di D5 dan di sini langsung ditutup dengan gajah di F3 ancaman pada kuda. Pion didorong di C6 untuk mempertahankan kuda dan dilanjutkan menteri di B3 dan sesuai karakter Magnus Carlsen yaitu dengan menteri di B6, dan ini adalah saling tantang antar menteri dan menyederhanakan permainan dengan tujuan yaitu endgame kedepannya. Oke, setelah itu kuda menerima kuda terlebih dahulu di D5 dan dilanjutkan kuda makan kuda dan dimakan kembali dengan gajah, dan di sini baru direspon dengan pion makan di D5, baru setelah itu menteri makan menteri di B6. Oke, pertanyaannya kenapa menteri tidak mencoba makan pion saja? Jika itu terjadi maka jawabannya adalah gajah akan berkembang di E6 dan akses satu-satunya yang bisa menteri untuk menjaga pionnya adalah di E4, maka bisa direspon dengan gajah di B4. Jika jawabannya adalah dengan benteng bergeser satu langkah di D1, maka pion didorong di F6, ini adalah ancaman pada kuda. Kuda wajib menghindar di F3 dan dilanjutkan gajah ancam pada benteng dan sekaligus menteri. Oke, maka dari itu kedepannya ini akan menjadi pertukaran kualitas dan membuat putih rugi. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Maka dari itu Kovalev menerima pertaruhan antara menteri dan diterima kembali dengan pion di B6, dilanjutkan gajah berkembang di D2 dan ini adalah mempertemukan kedua benteng. Maka dari itu direspon dengan pion maju di F6 ancaman dengan kuda dan sekaligus akan ada tantangan antar benteng. Kuda bergerak ke D3 dan dilanjutkan benteng makan benteng di E1. Gajah wajib makan maupun kuda karena benteng tidak bisa, ada ancaman pada pion di depannya. Maka dilanjutkan benteng berkembang di A4 sekaligus mengancam pion. Maka dilanjutkan
gajah ke C3 mempertahankan pionnya. Menteri ke F6, ancaman pada kuda dan dilanjutkan. Kuda mundur ke E1, raja bergerak ke F7 dan pion didorong ke A3. Pion didorong dan ini menjadi solid ya teman-teman, kedua beberapa pion dan perwiranya, dan benteng bisa bergerak berkembang. Maka dari itu pion didorong di B5 dan dilanjutkan benteng ke C1, benteng bergerak ke C4 dan gajah bergerak, maka benteng akan dimakan. Maka dari itu benteng bergerak lagi ke D1 dan dilanjutkan pion maju di B4 mengajak pertukaran. Di sini diterima dan dimakan kembali dengan gajah di B4 dan dimakan kembali dengan gajah dan dilanjutkan atau diakhiri dengan benteng makan gajah di B4. Dan pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D2 mempertahankan pionnya. Maka dari itu Magnus merespon dengan pion maju di G5, direspon putih dengan pion di F3, dilanjutkan pion hitam maju kembali di H5, raja berkembang ke F2 dan dilanjutkan pion maju di H4. Di sini langsung diajak pertukaran di G3 dan diterima Magnus dengan pion makan pion dan dimakan kembali dengan pion di G3. Oke, pertandingan lanjut dengan raja berkembang ke E6, kuda berkembang ke G2 dan raja berkembang ke D6. Dilanjutkan kuda ke E7 dan ini adalah ancaman pada gajah. Gajah mundur ke E6 dan dilanjutkan raja bergerak ke E2 dan ada beberapa langkah bolak-balik yang dilakukan kedua pemain, dan setelah itu baru Magnus membuat langkah baru yaitu ke A4. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan raja bergerak kembali ke F2 dan di sini gajah berkembang ke D7 dengan sekaligus persiapan mendorong pionnya di B7. Pion putih maju di G4 dan benteng turun ke A1, benteng turun juga ke D1 mengajak pertarungan. Di sini ditolak Magnus dengan menggeser bentengnya ke A2 dan dilanjutkan benteng putih juga naik satu langkah lagi yaitu ke D2. Maka dilanjutkan dengan pion maju di B5, raja bergerak ke E2, pion kembali didorong di B4. Baru setelah ini raja bergerak ke D3 dan setelah gajah melakukan skak di B5, raja mundur ke C2 dan gajah ke C4 untuk mempersolid ya teman-teman. Kedepannya jika pion didorong kembali, maka raja bergeser ke B1 dan di sini benteng ke A8 mundur, raja kembali ke C2 dan dilanjutkan benteng ke E8. Baru setelah ini ada langkah baru yaitu dengan kuda makan gajah di C4 dan dimakan kembali dengan pion di C4. Putih melanjutkan dengan pion maju di D5 dan ini adalah membuat keuntungan Magnus Carlsen dengan mendorong bentengnya di E3. Dengan begini Magnus Carlsen menguasai file 3 ya untuk raja maju. Direspon putih dengan benteng ke D4 dan ini adalah ancaman pada pion teman-teman. Pion didorong ke B3, ancaman pada skak ya. Raja bergerak ke D2 mendekati benteng, benteng makan pion gratis dan putih juga makan pion gratis. Setelah itu baru setelah itu benteng makan pion di C4 dan dilanjutkan dengan raja juga makan pion di D5. Benteng bergerak ke B4, ancaman pada pion. Baru setelah itu dilanjutkan raja mendekat di C5, benteng kembali ke A4 dan setelah diajak pertukaran di F4. Di sini jika benteng menerima, maka bisa dipastikan pion akan melaju. Jika raja mendekat, maka raja hitam akan mendekati pion putih. Maka dari itu, di sini benteng bergerak ke A6 dan dilanjutkan raja ke D4, skak terjadi di D6. Raja bergerak ke E5 dan setelah benteng ke B6, benteng hitam menerima pion gratis di G4, dilanjutkan benteng ke B3. Benteng melakukan skak, raja bergerak ke E1, pion didorong di G4, benteng turun ke B8, pion didorong kembali ke F5, dan setelah pion melangkah di B4 dan ditutup benteng ke B2 dan akses raja mati teman-teman, pion tinggal mendorong, maka bisa dipastikan Magnus Carlsen akan memenangkan pertandingan ini dan Kovalev menyerah. Oke, terima kasih teman-teman.
sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Kalah 30 detik, cuma mulai dari 30 detik Magnus memenangkan pertandingan kali ini. Oke, dengan permainan yang dimulai 30 detik dari Magnus Carlsen melawan Kovalev yang mulai dengan 3 menit, pertandingan ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen dengan akurasi pertandingan yaitu 90 lebih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dan untuk menyaksikan pertandingan yang seru selanjutnya bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.